Selamat siang. Sebelum aku memulai topik pembicaraan aku, seperti tadi yang dijelaskan sama Intan, jadi perkenalkan nama aku Agiela Fadia Putri dan teman-teman semua di sini bisa panggil aku Dea. Aku merupakan mahasiswa semester 6 jurusan Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini aku juga nggak lupa mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mau hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini, terutama udah mau join di breakout room kedua, di mana di sini ada aku, Keista, dan Yesi sebagai pembicara. Jadi di sini aku mau menyampaikan materi mengenai hal-hal yang harus dihindari dalam public speaker. Boleh tolong di next slide, please? Oke, jadi di sini aku mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu public speaker gitu. Nah, jadi public speaker itu merupakan pembicara yang melakukan kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Nah, biasanya kegiatan itu dilakukan saat kita sedang melakukan presentasi di depan kelas atau saat sedang menyampaikan pidato, memimpin rapat, atau bisa juga kayak aku seperti ke kalian saat ini gitu. Aku jadi speaker dan teman-teman di sini sebagai audiens. Dan saat kita melakukan presentasi itu pasti pernah kan kayak ngalamin rasa panik, cemas, tangan dingin, sakit perut, atau yang lain sebagainya. Seperti tadi yang udah jelasin sama Yesi gitu ya. Nah, kesalahan saat melakukan public speaking itu sebagian besar itu terjadi karena adanya rasa panik atau cemas yang berlebihan gitu dalam diri kita sendiri. Ayo, pasti di antara kalian pernah nggak kalau pernah ngerasain nggak kalau mau presentasi tuh pasti ada rasa gugupnya gitu kan? Ada yang pernah ngalamin? Oke. Oke, berarti sama kayak aku. Nah, rasa cemas atau panik yang muncul saat kita berbicara di depan publik itu tuh benar-benar nyata adanya gitu. Bukan hanya omong belaka doang, bukan hanya sekedar mitos. Dan salah satu cara untuk mengurangi rasa gugup itu adalah dengan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya gitu. Dan sebelum berbicara di depan umum, kita tuh harus tahu gitu, hal-hal apa aja sih yang harus dihindari saat menjadi public speaker yang baik itu kayak gimana gitu. Bisa di next slide, please. Oke, yang pertama itu kita harus hindari yang namanya kurang persiapan. Teman-teman tahu nggak sih bahwa kurang persiapan itu merupakan salah satu penyebab utama kesalahan saat public speaking terjadi. Dan tanpa persiapan yang matang, tentu kita tuh nggak akan bisa menghadapi segala kemungkinan yang terjadi saat berbicara di depan umum gitu. Dan pembicara publik yang baik itu harus selalu bisa mempersiapkan diri gitu. Karena bisa dikatakan bahwa hampir semua bentuk public speaking itu adalah bicara yang disiapkan. Karena kita nggak bisa tuh H-5 menit mau ada presentasi baru nyiapin materi gitu. Itu nggak bisa, karena public speaker yang baik tuh harus tahu dulu topik yang hendak dibahas tuh mau kayak gimana, terus mau organisasi isi kontennya, membuat slide presentasi juga penting, dan kalau perlu kita tuh sebagai speaker harus mempelajari catatan kecil yang udah ada disiapkan gitu. Tapi sayangnya tuh nggak semua public speaker tuh berlatih terlebih dahulu gitu. Kayak misalkan teman-teman minggu depan tuh mau ada presentasi individu gitu ya. Nah, di sini teman-teman bilang sama diri sendiri gitu, aku mau nyari materinya minggu ini aja deh supaya lebih paham dan menguasai materinya gitu. Tapi nih realitanya, ketika kita mau buka laptop, tiba-tiba ada kalimat atau bisikan setan atau iblis gitu ya di dalam otak kita kayak, duh, kok mager ya? Ya udahlah besok aja gitu. Nah, kebiasaan buruk ini dapat berakibatkan pada audiens gitu. Audiens yang menonton kita tuh akan kurang memuaskan gitu saat menonton kita dan memberikan sedikit perasaan kecewa kepada audiens. Dan bisa di next slide, please. Oke, yang kedua itu tidak mengenali audiens dengan baik gitu ya. Nah, audiens tuh menyukai pembicara yang relevan dengan diri mereka sendiri gitu. Namun, seringkali pembicara melakukan kesalahan dengan tidak mengaitkan topik pembicaraan dengan audiens. Kayak asik ngobrol aja dengan diri dia sendiri gitu, tanpa mengaitkan topik pembicaraannya dengan audiens itu. Nah, akibatnya penonton atau audiens itu akan menjadi bosan dan nggak akan mendengarkan kamu saat berbicara. Dan percaya atau enggak gitu ya, penonton pasti akan tahu persis itu apakah kamu sudah mempersiapkan presentasi ini dengan baik atau enggak. Dan ketika si audiens ini nggak mendapat apa yang ingin mereka dengar, pasti di situ
audiensnya akan kecewa dan menyebabkan orang-orang tuh nggak akan mendengarkan atau mengabaikan apa yang telah kamu sampaikan. Kayak misalkan udah ngomong 10 menit sampai 15 menit gitu. Kan udah capek-capek ngomong, malah nggak didengarkan, kan kayak nyesek gitu ya. Nah, untuk menghindari hal itu, kita tuh sebagai speaker harus tahu gitu, harus menanyakan kepada diri kita sendiri kayak siapa sih audiens kita. Kan kalau misalkan audiens kita ibu-ibu ataupun anak kuliah itu kan beda berarti kan materinya dan cara penyampaiannya juga berbeda gitu. Habis itu apa persoalan yang mereka hadapi dan tentunya dari itu kita bisa berpikir bahwa bagaimana pesan yang saya sampaikan tuh dapat membantu menolong mereka gitu dari persoalan yang mereka hadapi. Dengan demikian, kita tuh akan lebih paham gitu, lebih paham dengan audiens dan akan lebih kenal dengan audiens gitu. Yang ketiga bisa di next slide. Oke, yang ketiga itu membaca slide presentasi. Sebenarnya menggunakan slide presentasi itu sangat membantu kamu gitu ya saat melakukan public speaking, dan menggunakan slide presentasi itu benar-benar disaranin gitu untuk digunakan. Dan membuat materi dalam bentuk slide presentasi itu dapat membantu kamu untuk mengingat-ingat poin-poin penting yang ada dalam presentasi tersebut gitu. Tapi jika penonton melihat kamu terus-menerus membaca slide presentasi, maka di situ pasti akan timbul kebosanan gitu. Contohnya nih, aku ambil dosen atau guru gitu ya. Ada contoh 2 dosen atau guru. Yang pertama, tipe pertama ini nih, ada dosen tipe pertama, dia tuh membaca dan menuliskan rangkumannya di slide presentasi gitu, dua-duanya. Nah, di sini kamu pasti akan kayak lebih mengacuhkan si dosen ini gitu kan, karena materinya tuh udah ada di slide presentasi dan ya udah gitu. Kamu bisa lihat dan minta PPT-nya tuh ke dosen karena kan semuanya ada di PPT itu kan. Beda lain halnya dengan dosen yang kedua ini, tipe kedua. Dosen yang tipe kedua ini tuh dia cuma memberi poin-poin penting yang ada di slide presentasi dan cuma menerangkannya tuh secara langsung tanpa harus membaca PPT. Jadi cuma naruh poin-poin pentingnya doang di PPT. Nah, pasti di sini teman-teman yang di tipe dosen kedua ini mau nggak mau harus mendengarkan dosen ini kan, karena teman-teman nggak bisa lihat slide presentasi gitu. Walaupun lihat, pasti nggak terlalu paham dengan materinya, karena si dosennya tuh menjelaskan materi tanpa ada di PPT. Dan di sini kan juga karena audiens tuh mendapat informasi secara verbal dan visual yang sama secara 2 kali. Dan yang harus diingat adalah kita perlu menggunakan slide presentasi sebagai sarana visual dari presentasi kamu, bukannya menuliskan rangkuman dari isi pembicaraan kamu gitu. Jadi kalau di PPT itu kalau bisa nulis poin-poin pentingnya aja gitu, jangan semua ditaruh di PPT. Yang keempat bisa di next slide. Oke, yang keempat itu tidak bersemangat dan kurang menarik di awal. Nah, hal yang perlu diingat saat kita menjadi pembicara, pada saat dari awal kita berbicara, jangan sampai terdengar kayak lesu, lemas, nggak bersemangat gitu. Kayak misalkan, oke, halo semuanya teman-teman, selamat pagi. Cewek jangan kayak lemes banget gitu. Nah, hal ini tuh soalnya dapat mempengaruhi perasaan audiens juga gitu. Dengan pembawaan yang penuh energi, kita tuh bisa menarik perhatian orang untuk mendengarkan kita dengan baik gitu. Dan yang perlu diingat adalah ketika awalnya sudah menarik, pasti tuh orang akan lebih ingin mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Beda kalau kita udah males di awal, pasti orang juga pasti bakal, si speakernya aja males-malesan gini, apalagi aku yang nonton gitu kan sebagai audiens. Yang kelima bisa di next slide. Oke, yang kelima itu terlalu terburu-buru. Nah, penyebab terlalu terburu-buru itu karena adanya rasa gugup gitu ya dalam speaker itu untuk menyampaikan materi mereka gitu. Si speaker ini tuh nggak bisa mengontrol kecepatan berbicara dan tidak berhenti pada poin-poin yang penting gitu. Dan kita sebagai speaker tuh harus bisa mengontrol diri kita supaya nggak ada rasa gugup atau kayak berbicara nggak terlalu terburu-buru dalam menyampaikan materi yang akan kita bawakan gitu. Speaker di sini tuh harus ingat gitu tujuan awal mereka jadi pembicara tuh karena apa. Tapi walaupun gitu, aku ada beberapa tips yang bisa kamu atau pembicara lakukan untuk mengurangi kebiasaan buruk ini. Nah, yang pertama itu seperti yang ada di slide presentasi. Yang pertama itu berhenti sejenak sebelum mengatakan sesuatu yang sangat penting. Yang perlu diingat adalah di sini kamu inginkan audiens mengingat apa materi kamu, dan
yaitu karena materi kamu sangat penting untuk membantu audiens, jadi kamu perlu berhenti sejenak gitu sebelum mengatakan sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, itu berhenti sejenak sebelum dan sesudah membicarakan poin yang berbeda. Terakhir, itu berhenti sejenak setelah menyampaikan pembukaan isi materi dan penutupan. Dengan begitu, dengan kamu menerapkan tips itu tadi itu, insya Allah kamu akan menjadi lebih percaya diri. Dan jika kamu memanfaatkan keningan-keningan tersebut, berarti kamu sudah menjadi public speaker yang baik. Dan tentunya pesan yang ingin kamu sampaikan tuh menjadi lebih berpengaruh gitu. Audiens juga lebih mengingat apa yang telah kamu sampaikan. Nah, mungkin langsung kita recap aja kali ya, poin-poin penting apa aja sih yang harus dihindari saat menjadi public speaker gitu. Tadi yang pertama, itu tuh hindari yang namanya kurang persiapan. Kita harus mempersiapkan materi dari awal, jangan sampai dadakan karena nantinya kurang baik gitu saat kita melakukan presentasi. Yang kedua, itu tidak mengenali audiens dengan baik. Jadi kita harus mengenali audiens dengan baik gitu, harus tahu mereka tuh punya masalah apa gitu. Dengan begitu kita tahu, dengan materi itu kita tuh bisa tahu gitu, kita bisa membantu mereka tuh kayak gimana. Terus yang ketiga, hindari membaca slide presentasi. Jadi kalau bisa, kita hanya menaruh poin-poin penting aja di slide presentasi tersebut. Yang keempat, itu tidak bersemangat dan kurang menarik di awal. Dan yang kelima, itu hindari jangan terlalu terburu-buru. Kita harus bisa mengontrol diri kita supaya nggak ngomongnya itu cepet-cepet gitu. Dan mungkin semoga teman-teman semua di sini bisa menerapkan apa yang udah aku sampaikan tadi dan berhasil menjadi public speaker yang baik dan keren gitu. Mungkin itu aja sih dari aku kembalikan lagi ke co-host. Oke, terima kasih banyak Agila untuk pertanyaannya. Nah, keren banget nih ya. Boleh tepuk tangannya teman-teman? Oke, tadi tuh yang menarik tuh ya, yang paling sering dilakukan yaitu membaca slide presentasi. Ini kayaknya sudah menjadi rahasia umum nih ya. Biasanya kalau kita presentasi, baca aja udah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja nih sebagai pembicara terakhir, diserang saja dengan pertanyaannya. Ya, boleh. Bisa di chat atau bisa di raise hand. Oke, mungkin sambil nunggu nih ya. Aku penasaran banget nih, saya penasaran. Tadi kan di slide ada harusnya tuh tidak boleh tidak bersemangat nih ya. Nah, menurut kamu sendiri, ada nggak sih tips and tricks gitu ya dari kamu? Bagaimana caranya untuk bersemangat? Nah, sudah ada penanya. Nanti mungkin ya setelah ini. Boleh mungkin Agila? Oke, aku jawab langsung ya Intan. Tapi maaf kalau suara azannya kedengeran nggak? Sedikit. Tapi nggak ngeganggu. Aman-aman. Oke, mungkin tadi tips and trick-nya ya. Mungkin ritual aku sebelum presentasi tuh biar semangat tuh kayak pertama mandi dulu kali ya, biar seger. Habis itu cuci muka. Pokoknya biar seger aja gitu. Harus mandi, cuci muka, sikat gigi, pokoknya yang kena air lah badan-badannya gitu. Terus biasanya juga biar semangat juga makan. Kalau misalkan nggak nafsu makan, ngemil biar nggak lemes. Terus apa ya? Biasanya tuh aku kalau sebelum presentasi tuh kayak mikir dulu, oh aku habis presentasi tuh ada acara kesini loh. Itu kan kayak bener-bener kita kayak excited gitu kan mau ke situ. Jadi itu sih yang bikin semangat. Biar cepet beres aja lah intinya. Siap. Oke, kita lanjut nih untuk pertanyaan terakhir ya. Untuk Kak Devi, silahkan. Baik, terima kasih Kak. Izin bertanya. Dari gimana nih Kak, jika ada audiens yang acuh tak acuh dan tidak mendengarkan Kakak sebagai seorang speaker gitu. Jadi mohon tanggapannya Kak untuk menanggapi hal tersebut. Terima kasih. Oke, silahkan Agila. Oke, langsung aku jawab aja kali ya. Oke, aku tuh pernah baca ketika ada audiens yang nggak mendengarkan atau memperhatikan kita, apalagi mendengarkan kita sebagai speaker gitu ya. Karena itu tuh diri kita sendiri tuh sebagai speaker tuh kayak nyuekin si audiensnya. Nah, mungkin
hal yang bakal aku lakuin sama tadi yang kayak Bu Erni bilang gitu. Kita ada melakukan interaksi sama audiensnya kayak gimana. Habis itu kayak misalkan nanya atau diskusi, sharing-sharing pengalaman gitu. Terus kita juga bisa ngelihat kayak merespon reaksi audiensnya gitu dengan ngelihat wajah ekspresinya. Mungkin kalau dia on cam gitu ya, kita bisa ngelihat kayak mungkin, loh Intan kenapa nih kok kelihatannya relate banget sama kehidupannya, atau coba cerita dong kenapa responnya kayak gitu, karena ekspresinya kayak bahagia atau apa. Mungkin kayak gitu sih, Devi. Gimana, menjawab atau enggak? Ya, bagaimana Devi? Sudah cukup atau masih kurang? Baik, cukup. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih juga Devi. Oke, itulah tadi dia kawan-kawan sebagai pemateri terakhir kita untuk Agela. Terima kasih banyak. Oke, sudah tidak terasa ya, sudah di penghujung acara. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meriahkan acara di breakout room 2 ini. Nggak kerasa udah di akhir acara, dan juga terima kasih banyak untuk pemateri, kalian semua luar biasa pembawaannya. Oke, jangan lupa nanti balik ke breakout, balik ke main room, dan juga isi daftar hadir ya, agar kalian dapat e-certificate. Oke, nah sekarang boleh nih kalian untuk leave dari breakout room. Terima kasih kawan-kawan, saya Intan Imtiaz izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke.